Ada masa dalam hidup ketika kita mulai bertanya-tanya, apakah aku yang memilih jalan ini, ataukah aku hanya menjalani naskah yang ditulis orang lain? Pertanyaan itu tak datang saat hari sedang cerah dan hati tenang. Ia muncul diam-diam, di tengah kelelahan, di ujung kekecewaan, atau saat kita berdiri sendirian, menatap pantulan diri di cermin dan merasa asing pada wajah yang kita lihat. Mungkin kamu pernah merasakannya, ketika hidupmu tak lagi terasa milikmu, ketika waktumu, perhatianmu, bahkan emosimu, dikuasai oleh harapan orang lain, ketika kamu menjadi pendengar, penolong, penghibur, bahkan penyelamat, tapi tak ada satupun yang bertanya, apa kabarmu sebenarnya? Saat itulah kita mulai sadar bahwa kebaikan yang tak dijaga bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin memanfaatkan. Dalam dunia yang bergerak cepat, di mana senyuman bisa menyembunyikan niat dan pujian bisa menjadi tali pengikat, kita perlu satu hal yang sangat mendasar, namun sering kita abaikan. Kesadaran akan permainan hidup. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh seorang pemikir dari zaman lampau, yang tak takut membongkar kenyataan pahit tentang manusia. Namanya Niccolò Machiavelli. Ia bukan nabi, bukan moralis, tapi ia jujur. Begitu jujur hingga kata-katanya masih menggema sampai hari ini. Ia tidak berkata bahwa dunia ini penuh kejahatan, tapi ia mengingatkan, dunia ini penuh kepentingan, bahwa banyak dari kita yang dikendalikan bukan oleh cinta atau keadilan, tapi oleh strategi, kekuasaan, dan keuntungan. Dan ironisnya, mereka yang paling sering disakiti adalah mereka yang paling ingin menjadi baik. Maka hari ini, kita tidak akan membicarakan bagaimana menjadi licik atau manipulatif. Kita akan membicarakan bagaimana menjadi sadar bahwa tidak semua yang tersenyum adalah sahabat, tidak semua yang memuji adalah pendukung, dan tidak semua yang meminta bantuan benar-benar peduli. Karena ketika kamu mulai menyadari posisi dan nilaimu, saat itulah kamu berhenti menjadi pion dan mulai menjadi pemain. Mari kita buka lembar demi lembar pemikiran Machiavelli. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi tegas. Bukan untuk menjadi curiga, tapi untuk menjadi cermat. Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk tidak lagi melupakan dirimu sendiri. Karena dalam dunia yang penuh topeng, kesadaran adalah kekuatan. Dan dari sanalah segalanya dimulai. 1. Pahami bahwa manusia bertindak berdasarkan kepentingan diri. Langkah pertama untuk berhenti dimanfaatkan adalah ini. Berhentilah berasumsi bahwa semua orang punya niat baik. Bukan berarti kita harus hidup dalam kecurigaan, tapi kita perlu hidup dalam kesadaran. Machiavelli melihat manusia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ia tidak percaya pada dongeng tentang manusia yang luhur tanpa pamrih. Ia percaya pada fakta, bahwa manusia dalam banyak hal bergerak karena kepentingan diri. Lihatlah ke sekelilingmu. Di tempat kerja, banyak orang menjalin relasi bukan karena persahabatan, tapi karena posisi. Dalam pertemanan, beberapa hanya mendekat saat mereka butuh sesuatu. Dalam cinta, tak jarang seseorang bersikap manis hanya sampai keinginannya terpenuhi. Ini mungkin terasa menyakitkan, tapi bukan untuk membuatmu menjadi pahit, melainkan agar kamu tak lagi buta. Karena selama kamu terus berharap bahwa semua orang akan bersikap adil, kamu akan selalu kecewa. Dan selama kamu menolak melihat bahwa banyak tindakan manusia dilandasi keuntungan pribadi, kamu akan terus dimanfaatkan. Namun Machiavelli bukan sekadar membawa kabar buruk, ia juga membawa petunjuk. Ia berkata, jangan nilai kesetiaan dari kata-kata,
tapi dari apa yang seseorang rela korbankan untukmu saat itu tidak menguntungkan mereka. Ini adalah tes yang tak bisa dipalsukan. Saat seseorang diminta memilih antara kenyamanan mereka dan kebaikan untukmu, disitulah wajah asli mereka muncul. Maka bukalah matamu. Jika seseorang bersikap terlalu manis, terlalu murah hati, atau terlalu cepat dekat, bertanyalah dalam hati, apa motivasi di balik ini? Apakah ini kebaikan yang tulus atau strategi yang halus? Karena, seperti kata Machiavelli, di dunia yang didominasi oleh kepentingan, kebaikan pun bisa menjadi mata uang. Dan ketika kamu mulai berpikir dengan kesadaran ini, tanpa sinis, hanya waspada, kamu akan mulai menjaga batasmu. Kamu tak akan lagi memberikan waktumu, tenagamu, atau hatimu pada siapapun yang belum membuktikan layak. Kamu akan berhenti menjelaskan diri kepada semua orang. Kamu akan berhenti merasa bersalah karena menolak. Dan di sanalah kekuatanmu dimulai. Dari kesadaran bahwa tidak semua orang melihatmu sebagai manusia. Beberapa hanya melihatmu sebagai alat. Tapi kini kamu tahu. Dan ketika kamu tahu, kamu tidak bisa lagi dimanfaatkan dengan cara yang sama. Kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Bukan untuk menjadi curiga, tapi untuk menjadi jernih. Bukan untuk menjauh dari manusia, tapi untuk mendekat pada dirimu sendiri. 2. Tegakkan dan jaga batasanmu sendiri. Setelah kamu sadar bahwa banyak orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka pelajaran berikutnya dari Machiavelli menjadi jelas. Kamu harus memiliki batasan, dan bukan sekadar memilikinya, tapi menegakkannya. Banyak dari kita dimanfaatkan bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu terbuka. Terlalu mudah berkata, iya. Terlalu takut mengecewakan. Dan tanpa sadar, kita melatih orang lain untuk bergantung pada kita. Bukan dalam semangat kerjasama, tapi sebagai tumpuan yang terus diminta memberi, dan memberi. Hingga kita kehilangan arah dan kekuatan. Machiavelli mengamati hal ini ratusan tahun lalu. Ia melihat bahwa orang yang tidak menjaga batas akan selalu diseret oleh kehendak orang lain. Kita menjadi penghapus masalah orang lain, tetapi membiarkan masalah kita sendiri menumpuk tak tersentuh. Padahal, kebenaran yang sederhana ini begitu penting. Orang hanya mengambil sejauh kamu izinkan. Mereka terus meminta bantuan karena kamu selalu menjawab, iya. Mereka terus menuangkan beban emosi karena kamu tidak pernah membatasi. Mereka terus mengganggu waktu tenangmu karena kamu tidak pernah berkata, cukup. Dan tanpa sadar, kamu menjadi hampa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu belum belajar menutup pintu ketika seharusnya tertutup. Batasan adalah pagar tak terlihat yang menjaga martabatmu tetap utuh. Ia bukan bentuk penolakan terhadap orang lain, tapi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Seperti perisai yang dibawa prajurit ke medan perang, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Machiavelli akan berkata, jika kamu ingin dihormati, berhentilah menunggu orang lain melakukannya. Hormati dirimu sendiri terlebih dahulu, dan tunjukkan itu lewat tindakan. Menolak bukan kejahatan, menolak bukan bentuk kebencian. Menolak adalah pernyataan. Aku bukan alat, aku juga manusia. Maka, mulailah dari yang kecil. Lain kali seseorang memintamu melakukan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah aku sungguh ingin melakukannya? Apakah ini adil, atau ini hanya pola lama yang terus diulang? Apakah ini membangun atau justru menguras? Jika jawabannya tidak, maka beranilah untuk berkata tidak. Meski suaramu bergetar, meski mereka kecewa, berkatalah dengan tenang, dengan jelas,
dan tanpa rasa bersalah. Karena kamu tidak wajib memberikan waktu, tenaga, atau ketenanganmu, terutama jika itu mengorbankan kesehatan batinmu sendiri. Setiap kali kamu berkata, "Tidak," kamu bukan hanya menolak sebuah permintaan, kamu sedang mengirim pesan bahwa kamu bukan lagi pion, bahwa kamu punya harga, bahwa kamu mulai berdiri di atas kakimu sendiri. Dan disitulah perjalanan pulangmu dimulai. Kembali pada siapa dirimu yang sejati. Kembali pada pusat kendali dalam dirimu. Kembali pada kekuatan yang tak bisa lagi dipermainkan. 3. Kendalikan citra yang orang lihat dari dirimu. Dalam dunia yang penuh persepsi, apa yang orang pikirkan tentangmu bisa lebih berpengaruh daripada siapa dirimu sebenarnya. Machiavelli sangat memahami kekuatan citra. Ia tidak berkata, "Jadilah sesuatu," tetapi tampillah sebagai sesuatu. Karena di medan hidup yang penuh siasat, cara kamu terlihat akan menentukan cara kamu diperlakukan. Jika kamu tampil sebagai pribadi yang selalu tersedia, terlalu baik, terlalu terbuka, orang akan dengan cepat menaruhmu dalam kotak. Ah, dia pasti mau, dia pasti ngerti, dia pasti bisa disuruh. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak akan melihat itu sebagai kebaikan. Mereka akan melihatnya sebagai kelemahan. Machiavelli berkata, "Lebih baik ditakuti daripada dicintai jika kamu tak bisa menjadi keduanya." Bukan karena ia menganjurkan kekejaman, tapi karena ia tahu rasa hormat tumbuh dari ketegasan, bukan dari keramahan yang tak berbatas. Di dunia nyata, terlalu sering menjadi baik bisa membuatmu tidak dihargai. Orang yang selalu tersenyum, selalu memaafkan, selalu mengalah, akan dianggap mudah dikendalikan. Mereka akan dijadikan pelengkap, bukan pusat. Dan lambat laun, kamu akan merasa seperti latar belakang dalam cerita orang lain. Sebaliknya, jika kamu melangkah dengan tenang, berbicara dengan niat, menolak untuk terlalu terbuka, orang akan mulai berhati-hati. Bukan karena takut pada kemarahanmu, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, kekuatan batin. Dan kekuatan itu tidak harus terlihat agresif. Justru, ia tampak dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Machiavelli mengajarkan, kendalikan reaksimu, karena semakin mudah kamu ditebak, semakin mudah kamu dimanfaatkan. Orang yang mudah marah, mudah menangis, mudah menceritakan semua yang dirasakan, tanpa sadar telah memberikan peta kelemahannya kepada dunia. Pikirkan seperti pemain poker. Mereka yang paling tenang, paling sulit ditebak, adalah mereka yang paling berbahaya, mereka yang paling kuat. Maka sebelum kamu menjawab sesuatu, diamlah sebentar. Sebelum kamu membagikan isi hatimu, tanyakan, perlukah mereka tahu ini? Sebelum kamu bereaksi, tarik napas, tahan sesaat, dan pilih tanggapanmu. Karena diam adalah strategi, dan misteri adalah perlindungan. Machiavelli percaya, mereka yang sulit ditebak, sulit dikendalikan. Dan dalam dunia yang penuh strategi, menjadi sulit dikendalikan adalah bentuk kekuasaan. Jadi jangan hanya lindungi waktumu, lindungi juga citramu, bukan dengan kepalsuan, tapi dengan kesadaran. Bukan semua orang pantas tahu apa yang kamu pikirkan. Bukan semua orang berhak tahu rencanamu. Dan yang pasti, tidak semua orang layak tahu isi hatimu. Kendalikan bagaimana dunia melihatmu. Kamu mengendalikan narasi tentang siapa kamu. Dan dari situlah, kamu tak hanya dihormati, kamu disegani. 4. Latih kebaikanmu dengan bijak dan terukur. Kebaikan adalah salah satu kekuatan terindah yang dimiliki manusia. Tapi jika tidak dijaga dan diarahkan dengan bijak, kebaikan itu bisa berubah menjadi kelemahan
dan celah bagi orang lain untuk masuk dan mengambil sebanyak mungkin tanpa pernah merasa cukup. Machiavelli dengan ketajaman pengamatannya memperingatkan, kedermawanan yang tidak terkendali bukanlah kemuliaan, itu adalah undangan untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan untuk tidak sekadar menerima, tapi juga terbiasa. Ketika kamu selalu memberi, selalu ada, selalu mengorbankan, mereka yang menerima tidak akan berpikir betapa baiknya dia. Sebaliknya, mereka akan mulai menganggap itu sebagai kewajibanmu. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Ketika kamu berhenti memberi, bukan rasa syukur yang kamu terima, tapi rasa kecewa. Mereka lupa semua pemberianmu. Karena bagi mereka, itu bukan lagi hadiah. Itu sudah menjadi harapan. Dan saat kamu menolak sekali saja, mereka merasa kamu yang berubah, kamu yang jahat, kamu yang tidak peduli. Inilah bahaya dari kebaikan tanpa batas. Ia tak lagi dilihat sebagai anugerah, tapi sebagai pelayanan. Maka Machiavelli mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang terdengar keras, tapi sebenarnya bijak. Jadikan kebaikanmu sebagai strategi. Bukan strategi untuk memanipulasi, tapi strategi untuk menjaga nilai. Berikan hanya saat memang perlu. Berikan dengan sadar, bukan karena terpaksa. Berikan kepada mereka yang menghargainya, bukan yang hanya menuntut lebih. Kebaikan yang terlalu mudah ditebak akan dianggap biasa. Tapi kebaikan yang diberikan di saat yang tepat, dalam momen yang berarti, akan dikenang sebagai berkah. Bayangkan seorang raja yang memberi emas kepada siapa saja yang meminta. Tak butuh waktu lama hingga kerajaannya bangkrut. Tapi bayangkan jika raja itu memberi emas saat membangun aliansi, saat menghadapi krisis, saat menguatkan pasukan. Maka emas itu bukan sekadar pemberian. Ia menjadi alat untuk memperkuat posisi. Begitu juga denganmu. Jangan berikan waktumu kepada semua orang. Jangan biarkan dirimu selalu menjadi solusi. Berilah hanya ketika itu membangun. Hanya ketika itu memperkuat hubungan, bukan sekadar menenangkan ego orang lain. Sebelum memberi, tanyakan pada dirimu, apakah ini membantu atau hanya memanjakan? Apakah aku memberi karena tulus atau karena tidak enak hati? Apakah ini akan dihargai atau akan dianggap biasa? Karena sesungguhnya, kekuatan kebaikan bukan diukur dari seberapa banyak kamu memberi, tapi seberapa bijak kamu memilih kapan, bagaimana, dan kepada siapa kamu memberi. Berlatihlah menjadi baik tanpa kehilangan kendali, menjadi tulus tanpa menjadi korban, menjadi pemberi tanpa menjadi habis, dan di sanalah kamu akan menemukan bentuk kebaikan tertinggi, yang dihormati, bukan dimanfaatkan. 5. Tampilkan kebajikan, tapi simpan strategimu. Di dunia yang tampak serba transparan, kita diajarkan untuk selalu menjadi diri sendiri, untuk jujur tanpa batas, terbuka seluas-luasnya, dan tampil apa adanya. Tapi Machiavelli, yang hidup di tengah kelicikan istana dan pergulatan kekuasaan, mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sering dilupakan. Terlalu terbuka bisa membuatmu terlalu mudah dibaca. Dan yang terlalu mudah dibaca, terlalu mudah dijatuhkan. Ia menulis, lebih baik tampak sebagai orang baik daripada sepenuhnya menjadi orang baik. Sekilas terdengar munafik, tapi jika kamu pahami lebih dalam, ini bukan ajakan untuk menjadi palsu. Ini adalah peringatan untuk menjaga kebaikanmu dari eksploitasi. Karena kebaikan yang terlalu terbuka, terlalu bisa diprediksi, terlalu mudah ditebak, bukan lagi kekuatan. Ia akan dijadikan alat, akan dimanfaatkan, akan disalahgunakan. Pikirkanlah, seberapa sering kamu membantu dengan harapan dihargai, tapi yang kamu terima justru penambahan beban.
Seberapa sering kamu jujur dengan isi hatimu, hanya untuk melihatnya digunakan melawanmu? Seberapa sering kamu tampil setulus mungkin, hanya untuk dianggap remeh? Machiavelli ingin kita belajar seni menyimpan, menjadi pribadi yang baik, tapi bukan yang bisa dibaca dari awal halaman. Menunjukkan niat baik, tapi tidak memberikan peta jalan pikiranmu kepada siapapun. Karena dalam dunia nyata, terlalu transparan bukanlah kejujuran. Itu adalah kebodohan strategis. Contoh paling umum bisa kita lihat di tempat kerja. Kamu bekerja keras, menyelesaikan banyak hal, membantu rekan-rekan, bahkan memberi solusi tanpa diminta. Dengan harapan kamu akan diakui, dinaikkan pangkat, atau dihargai lebih. Tapi apa yang terjadi? Atasanmu malah memberimu lebih banyak tugas, lebih banyak beban. Bukan karena kamu dihargai, tapi karena kamu dianggap bisa disuruh. Dan kamu pun mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Aku hanya ingin membantu. Yang salah bukan niatmu, tapi cara kamu menampilkannya. Karena ketika kamu terlalu terbuka, terlalu mudah menyesuaikan diri, terlalu cepat memberi, orang akan berhenti melihat itu sebagai kelebihan. Mereka akan menganggap itu sebagai kewajaran. Machiavelli mengingatkan, peliharalah kebajikanmu, tapi jangan serahkan kendalinya. Artinya, tunjukkan kebaikan, tapi jangan beri mereka akses pada semua keputusanmu. Berikan bantuan, tapi jangan izinkan mereka mengatur waktumu. Jaga moralmu, tapi tetap pertahankan ruang tak tersentuh dalam dirimu yang tak bisa dimanfaatkan siapapun. Karena kekuatan sejati bukanlah bersinar terang kemana-mana, melainkan bersinar tepat sasaran. Jadi, teruslah jadi pribadi yang adil, yang lembut, yang penuh empati. Tapi jangan pernah lepas dari satu hal ini, kebijaksanaan untuk menilai kapan harus membuka diri dan kapan harus diam. Sebab bukan hanya kebaikan yang membuatmu kuat, tapi kebaikan yang dikendalikan dengan strategi. Itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. 6. Sembunyikan kekuatan dan rencanamu. Kita hidup di zaman di mana orang berlomba-lomba untuk terlihat hebat. Mereka membagikan setiap pencapaian, memamerkan setiap langkah, mengumumkan setiap rencana. Seolah-olah nilai seseorang ditentukan oleh seberapa banyak orang lain tahu tentang dirinya. Tapi Machiavelli punya pandangan yang sangat berbeda. Ia mengingatkan kita, semakin sedikit yang orang tahu tentangmu, semakin besar kekuasaanmu atas mereka. Karena dalam strategi, entah itu politik, kehidupan sosial, atau hubungan pribadi, yang paling berbahaya bukanlah orang yang kuat secara terang-terangan, tapi orang yang tidak bisa ditebak. Begitu orang lain mengetahui tujuanmu, ambisimu, atau bahkan luka batinmu, mereka bisa menyusun siasat untuk menghentikanmu. Mereka bisa menggoda, melemahkan, meniru, bahkan menjatuhkanmu sebelum kamu sampai ke garis akhir. Namun jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, jika kamu menutupi langkahmu berikutnya, jika kamu berjalan tanpa banyak bunyi, maka kamu menciptakan satu hal yang tak ternilai, ketidakpastian. Dan ketidakpastian membuat orang berhati-hati, membuat mereka ragu untuk menyerang, membuat mereka salah menilai, dan disitulah keuntunganmu berada. Machiavelli tahu bahwa mereka yang paling kuat seringkali adalah mereka yang terlihat biasa-biasa saja. Orang-orang yang diremehkan, yang tidak terlalu banyak bicara, yang tidak mudah bereaksi, tapi sekali bergerak, mereka mengubah arah permainan. Kamu bisa menjadi seperti itu. Tapi pertama-tama, kamu harus belajar satu seni penting, menyimpan sebagian dari dirimu. Tidak semua orang perlu tahu ambisimu, tidak semua orang berhak tahu isi hatimu, dan tidak semua orang layak tahu rencanamu.
tahanlah keinginan untuk menjelaskan segalanya. Jangan buru-buru membagikan apa yang sedang kamu bangun. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu melindungi kekuatanmu. Machiavelli akan bertanya, apa motif orang yang terlalu ingin tahu tentangmu? Apa untung mereka saat kamu terbuka? Seringkali, orang mendekat bukan karena peduli, tapi karena penasaran. Karena ingin tahu bagaimana bisa memanfaatkan keberadaanmu. Itulah kenapa kamu perlu menjadi pribadi yang selektif. Bukan tertutup, tapi terjaga. Bukan sinis, tapi sadar. Jika kamu memberi terlalu banyak, kamu melepas kendali. Tapi jika kamu memberi cukup dan menyimpan selebihnya untuk dirimu sendiri, kamu tetap memegang kendali. Dan saat orang lain tak tahu langkahmu berikutnya, mereka tak bisa bersiap. Kekuatan itu bukan hanya berasal dari keberanian atau kecerdasan, tapi juga dari keheningan, dari ketenangan, dari strategi diam-diam yang kamu bangun di balik layar. Jadi, biarkan tindakanmu berbicara, biarkan hasil kerjamu menyampaikan pesan, dan simpan sisa dirimu di tempat yang hanya kamu yang tahu. Karena seperti yang dikatakan Machiavelli, kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dirasakan. 7. Kejar rasa hormat, bukan popularitas. Di tengah dunia yang ramai, penuh sorak-sorai, like, dan validasi semu, kita seringkali terjebak dalam keinginan yang halus, tapi berbahaya. Ingin disukai oleh semua orang. Tapi Machiavelli dengan lantang memperingatkan, orang yang terlalu ingin disukai akan mudah dipermainkan. Kenapa? Karena saat kamu terlalu peduli pada pendapat orang lain, kamu mulai berkompromi pada nilai-nilaimu sendiri. Kamu mulai berkata iya, padahal ingin berkata tidak. Kamu mulai tersenyum saat seharusnya diam. Kamu mulai mengalah bukan karena bijak, tapi karena takut ditinggalkan. Dan perlahan, kamu kehilangan bentuk dirimu. Bukan lagi menjadi pribadi yang hidup dari pusat kekuatan, tapi bayangan yang hidup dari tepuk tangan orang lain. Machiavelli tidak mengajakmu menjadi tiran. Ia tidak menyuruhmu menebar rasa takut. Tapi ia menunjukkan satu fakta penting. Rasa hormat akan selalu lebih tahan lama daripada rasa suka. Karena rasa suka bersifat sementara. Ia bisa berubah secepat arah angin. Hari ini mereka mengagumi, besok mencemooh. Hari ini memuji, besok mencaci. Tapi rasa hormat dibangun dari keteguhan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang keras untuk dihormati. Kamu hanya perlu menjadi orang yang tak mudah goyah. Lihatlah orang-orang yang paling kamu hormati. Apakah mereka adalah yang paling mudah disukai? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang punya prinsip, yang tahu kapan berkata tidak, yang tidak mudah berubah hanya karena ingin diterima. Dan itulah yang diajarkan Machiavelli. Jangan kejar persetujuan, kejarlah kekokohan, karena kekokohan membangun kepercayaan, dan dari kepercayaan itulah muncul rasa hormat. Bagaimana cara membangunnya? Dengan berdiri tegak saat semua orang membungkuk, dengan tetap tenang saat orang lain terbakar amarah, dengan menjaga prinsipmu, bahkan saat itu tak populer, dan dengan berkata jujur, meski itu tak membuatmu disukai. Machiavelli akan berkata, lebih baik kamu menjadi seseorang yang dihormati dan ditakuti karena pendirian, daripada seseorang yang hanya disukai karena tidak berani bersuara. Karena orang yang hanya ingin disukai akan terus menyesuaikan diri, tapi orang yang ingin dihormati akan menetapkan arah. Dan itulah kamu. Bukan orang yang hidup dari pujian, tapi orang yang menapaki jalan dengan kepastian. Bukan orang yang tunduk pada opini,
tapi orang yang membentuk kenyataan dengan keteguhan. Kamu boleh murah hati, lembut, dan bijaksana. Tapi jangan biarkan semua itu membuatmu lunak terhadap dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu bisa bersikap baik, tapi kamu juga bisa bersikap tegas. Bahwa kamu bisa mendengar, tapi kamu tak mudah dibelokkan. Bahwa kamu bisa memberi, tapi kamu juga tahu kapan harus berhenti. Dan disitulah dunia akan menatapmu berbeda. Bukan sebagai pion, tapi sebagai pemain. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai poros. Kamu tak perlu dicintai oleh semua orang. Kamu hanya perlu dihormati oleh mereka yang bernilai. 8. Jadilah mandiri. Jangan gantungkan kekuatanmu pada siapapun. Dalam salah satu peringatan paling tajam dari The Prince, Machiavelli menulis, "Ia yang membangun kekuatannya di atas rakyat, membangun di atas lumpur." Apa maksudnya? Bahwa kekuatan yang bergantung pada luar diri, entah itu pujian, kekayaan orang lain, dukungan sosial, bahkan kasih sayang, adalah kekuatan semu. Rapuh, mudah roboh. Dan begitu sumber kekuatan itu menghilang, kamu pun ikut runtuh. Machiavelli ingin kita menyadari sesuatu yang sangat penting. Kemandirian bukan pilihan, tapi kebutuhan. Bukan hanya kemandirian finansial, tapi juga emosional, mental, dan spiritual. Karena jika kebahagiaanmu tergantung pada kehadiran orang lain, jika ketenanganmu tergantung pada validasi luar, jika keberanianmu hanya muncul saat kamu didukung, maka kamu belum benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri. Dan selama itu berlangsung, kamu akan mudah dikendalikan, mudah diperas, mudah ditinggalkan. Kemandirian yang sejati berarti kamu bisa berkata tidak tanpa takut kehilangan cinta. Kamu bisa memilih jalanmu sendiri tanpa merasa bersalah. Kamu bisa berdiri sendirian dan tetap merasa utuh. Bukan berarti kamu harus menutup diri. Bukan berarti kamu tak boleh menjalin hubungan. Tapi kamu harus memastikan bahwa kamu tetap menjadi sumber utama kekuatanmu. Bayangkan jika kamu memiliki keterampilan yang bisa membuatmu mandiri secara ekonomi. Bayangkan jika kamu membangun ketenangan batin yang tak bisa digoyahkan oleh pendapat orang. Bayangkan jika kamu bisa merasa cukup, bahkan saat tak ada seorang pun yang menyemangati. Itulah bentuk tertinggi dari kekuasaan diri. Dan bukan hanya soal bertahan, ini tentang menjadi tak tersentuh. Machiavelli ingin kita memiliki kekuatan yang tidak bisa dirampas. Bukan kekuatan dari tahta, atau harta, atau status, tapi kekuatan yang lahir dari dalam, yang tumbuh dari kebiasaan, pembelajaran, kedisiplinan, dan keteguhan. Jika hari ini kamu merasa terlalu bergantung, jangan hina dirimu, tapi lihat itu sebagai pintu awal. Tanya dirimu dengan jujur, di mana aku terlalu bergantung? Apa yang bisa kulatih agar aku menjadi lebih kokoh? Mulailah dengan langkah kecil, belajar keterampilan baru, bangun tabungan, belajar diam dan menikmati kesendirian, atau cukup dengan mengatakan, "Aku bisa." Karena ketika kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk membuktikan nilaimu, untuk menopang jiwamu, atau untuk mendefinisikan hidupmu, di sanalah kamu benar-benar bebas. Dan dalam kebebasan itulah, kamu menjadi pribadi yang tak bisa dimanfaatkan, tak bisa dipermainkan, tak bisa dipaksa memilih sesuatu yang bukan jalurmu. Kamu menjadi seperti batu karang di tengah ombak, tetap kokoh meski diterpa ribuan gelombang. Dan itulah yang Machiavelli ajarkan sejak berabad-abad lalu. Bahwa kekuatan sejati bukanlah siapa yang paling dicintai, tapi siapa yang paling utuh, bahkan saat berdiri sendiri. Jika kamu sampai di titik ini, maka kamu bukan lagi pion dalam cerita orang lain. Kamu adalah pusat dari kisahmu sendiri. Dan kini,
permainan hidup ini tak lagi memegang kendali atasmu. Karena sekarang, kamulah yang mengatur permainannya. Kini, kamu telah melihat dengan yang lebih tajam, melalui lensa Machiavelli yang tidak memandangi dunia dari jendela impian, tapi dari celah-celah kenyataan. Bukan untuk membuatmu sinis, tapi untuk membuatmu bangun. Karena hidup terlalu berharga untuk dijalani dalam keadaan tidak sadar, terlalu sakral untuk terus-menerus menjadi alat bagi ambisi orang lain. Terlalu bermakna untuk dijalani hanya sebagai tokoh pendukung dalam cerita milik mereka yang lebih keras, lebih licik, atau lebih pandai bersandiwara. Kamu pernah merasa dimanfaatkan? Itu bukan akhirmu. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti menjadi orang baik yang tak tahu arah, dan mulai menjadi pribadi kuat yang tahu kapan harus memberi, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus diam. Karena kebaikan tanpa batasan hanyalah undangan untuk dieksploitasi, dan kekuatan tanpa kesadaran hanyalah topeng yang mudah dilepas orang lain. Tapi kini kamu tahu bahwa dunia ini tidak selalu adil, tapi kamu bisa tegas. Bahwa orang lain bisa saja memanipulasi, tapi kamu bisa waspada. Bahwa kamu tidak harus menjadi orang yang disukai semua orang, tapi kamu bisa menjadi orang yang dihormati. Machiavelli telah memberi cermin, dan kamu telah melihat bayanganmu, bukan dalam kelemahan, tapi dalam potensi yang belum bangkit. Kini, saatnya kamu mengambil alih cerita, bukan untuk membalas, tapi untuk bangkit. Bukan untuk menjadi seperti mereka yang menyakitimu, tapi untuk tak bisa lagi disakiti dengan cara yang sama. Bangun batasanmu, jaga energimu, latih misterimu, kendalikan citramu, pilih siapa yang layak mendapatkan waktumu, dan yang paling penting, berdirilah kokoh di atas pondasi milikmu sendiri. Bukan di atas cinta yang bisa pergi, bukan di atas pujian yang bisa memudar, tapi di atas dirimu yang utuh, yang sadar, dan yang tak bisa dibeli. Karena pada akhirnya, seperti kata Machiavelli, yang bertahan bukanlah yang paling baik, tapi yang paling bijak dalam melihat dunia sebagaimana adanya, dan tetap memilih menjadi dirinya sendiri. Selamat datang di hidupmu yang baru. Kini, kamu bukan lagi pion. Kamu adalah pemain, dan dunia mulai belajar untuk tidak bermain-main denganmu. Jika video ini memberimu kekuatan, wawasan, atau sekadar rasa aku tidak sendiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang juga perlu bangkit dari bayang-bayang. Tulis di komentar, aku memilih jadi pemain, sebagai tanda bahwa kamu siap mengambil kembali kendali. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali kekuatan dari pikiran-pikiran besar yang telah menantang dunia dan mungkin bisa membentuk ulang hidupmu.